Halo, selamat pagi semua. Bisa bisa dengerin saya? Pagi nih, bisa nih. Punten, saya lagi ada masalah dengan soalnya. Gimana puasanya hari ini? Hari ke-6 ya? Puasa kita apa yang kelima ya? Ke-6 nih. Ke-6. Masih puasa kan ya? Atau puasa setengah hari? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Lagi sakit ya nih? Kenapa? Lagi sakit ya, kok suaranya rada serak-serak saja. Gak tahu biasanya. Semua dimakan kalau bulan puasa. Balik. Jadi ini udah kita tunggu yang datang 9 ya. Apa saya yang salah ini? Yang hadir 9 kan ya? 1, 2, 3, 4. Iya nih. Oke, kita seperti biasa, kita absen dulu ya mbak-mbak. Ini mbak-mbak yang luar biasa. Kerja iya, kuliah iya, luar biasa. Ini masnya nggak ada nih di sini. Masnya lagi pada sibuk kayaknya nih. Oke, baik. Yang bisa di on cam mbak sebentar aja. Kalau nggak bisa ya wes nggak apa-apa. 1, 2, 3 ini aku ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah cek beberapa tugasnya. Dan ini luar biasa, ya luar biasa sekali. Karena kelihatan sekali direncanakan untuk 2 tugas aja direncanakan. Punten ini siapa yang bisa dibangun, bisa dibuka dulu nggak? Maaf nih, suaranya putus-putus. Mbak Nur bisa di-off-kan dulu ininya apa, mic-nya. Ya, makasih. Saya udah cek beberapa tugas teman-teman dan itu luar biasa, saya apresiasi. Di luar ekspektasi saya. Dari teman-teman tuh saya lihat benar-benar sangat direncanakan untuk buat tugas ya, sampai ada yang pakai baju UT, ada kayaknya rata-rata pakai baju ini ya, pakai baju kebanggaan, ada yang pakai alma mater, luar biasa. Terus juga ternyata ngomong di depan kamera nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nervous ya, luar biasa. Kayaknya saya yang harus belajar ini ya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau ada yang belum ngumpul tugasnya, silakan dikumpul sampai udah habis ya waktunya. Nanti hubungin saya yang belum bisa ngumpul. Nah, itu kan nanti ada ada tugas tambahan, dan jangan lupa teman-teman tugasnya yang kemarin itu bakal jadi konten pertama teman-teman selama kita kuliah untuk di YouTube channel teman-teman sendiri.
Jadi mulai tuh minggu yang kemarin kita sudah mulai buat teman-teman yang sudah aktif channel YouTube-nya, alhamdulillah, dan yang belum, dari tugas pertama itu kita sudah mulai mengaktifkan channelnya, dan semoga tujuannya tidak hanya udah ada nih channel YouTube-nya, enggak, tujuannya adalah sebelum nanti kita pertemuan ke-8, harapannya teman-teman bonusnya adalah channelnya bisa dimonetisasi. Amin. Apa ada yang sudah dimonetize kah? Halo? Oh, lagi sibuk. Oke nih. Buat mbak-mbak yang di mic-nya yang di-on kan, boleh kalau misalnya nanti mau nanti pasti kita diskusi ya. Diskusi tentang mata kuliah hari ini. Cie. Oke, baiklah, kita mulai aja. Loh, saya belum buka ini mata kuliah ini ternyata. UT Taiwan. Untuk pertemuan kedua ini ada yang notice nggak ya? Halo Mbak. Gimana nih? Ada yang notice nggak di materi kedua, pertemuan kedua ini? Ada yang sadar nggak di pertemuan kedua ini? Ada yang apa? Sadar tentang materi kedua ini tuh berbeda dengan modulnya. Ada yang sadar nggak? Modulnya aja belum datang, Miss. Oh, modul enggak, maksudnya kan ada di ini. Oh iya, kalian belum. Iya sih. Oh, modulnya belum ada sampai. Sih, di RBV. Di RBV nggak bisa dicek, Mbak? Ada sih, Miss. Kemarin ngecek. Ini kan kalau ada yang ngecek pasti tahu nih sadar nih ada yang berbeda, karena ini sebenarnya saya langsung loncat ke modul 8, modul 4. Jadi modul 2 saya skip dulu. Saya skip, ini langsung kita loncat ke modul 4. Nah, kenapa? Karena ini menurut saya lebih menarik. Jadi nanti bukan karena modul 2 nggak menarik. Modul 2 nanti kita akan tetap bahas, tapi lebih karena modul 2 juga banyak teoritis. Ini juga banyak teoritis sih. Maksudnya lebih contoh-contohnya tuh akan lebih banyak kita bisa kupas di modul keempat dan lebih asik gitu. Kita majukan dulu. Nanti next akan saya kombinasikan lagi modul kedua, gimana caranya biar lebih asik lagi dari minggu kita yang pelajari hari ini gitu. Baik, strategi pesan dalam perencanaan komunikasi. Nah, Mbak, kira-kira nih menurut Mbak semua nih, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Strategi pesan dalam perencanaan komunikasi. Monggo, siapa yang mau berpendapat? Silakan. Halo. Miss, bisa ulang. Monggo, Mbak Nur Aisyah. Apa nih? Kira-kira ya. Tadi pertanyaannya apa nih? Maaf ya, saya error. Boleh, monggo. Gak apa-apa. Ini yang saya tanyakan adalah, ininya nggak muncul ya? Wah, pantes teman-teman jadi ini ya. Nah, ini dia. Kok nggak ada yang bilang sih? Aduh, saya nunggu ada yang ngomong ini. Oke, ini udah kelihatan ya semua ya?
Sudah, Miss. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya tanya nih. Kira-kira nih apa sih sebenarnya yang nanti kita akan bicarakan strategi pesan dalam perencanaan komunikasi? Apa tuh strategi pesan nih maksudnya apa nih? Apa yang harus kita buat nih di maksudnya dari strategi pesan ini gitu. Monggo. Oh, Ya, mungkin maksudnya ini kali ya, Miss, bagaimana kita mengolah pesan agar nanti pesannya lebih efektif, lebih cepat ditangkap oleh publik, kemudian bisa mendapat respon yang baik. Misalnya ketika kita mau ngiklanin suatu barang gitu, kita pakai kata-katanya yang jelas, nggak bertele-tele, tapi menarik gitu loh. oke. Mungkin seperti itu kisarannya. Ini Mbak siapa sih? Nur Aisyah, Miss. Mbak Nur Aisyah. Wah, keren Mbak pendapatnya. Terima kasih. Gimana, Miss? Wah, Miss. Keren. Maaf, Miss. Apa? Ini di saya anginnya kencang banget, jadi suaranya Miss May itu putus-putus. Oh iya. Ini gimana ya? Suaranya putus-putus, maaf, Miss. Gak apa-apa, tapi ini masih bisa kedengeran atau enggak? Walaupun putus-putus. Masih, Miss, masih. Masih. Okay. Makasih Mbak Nur. Jadi tadi Mbak Nur bilang kalau misalnya yang kita akan pelajari kali ini tuh bagaimana sih kita merencanakan atau memproduksi atau mengemas biar pesan itu lebih efektif, ya kan? Tadi juga Mbak Nur tadi juga mencontohkan misalnya dalam satu iklannya Mbak ya. Ya, boleh itu salah satunya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman ya, di sini fokus kita adalah benar kita akan mempelajari bagaimana sih kita nanti akan mengemas pesan itu sesuai dari tujuan. Ya kan, misalnya tujuan kita adalah ingin membuat pesan untuk tadi tujuannya untuk untuk menarik perhatian massa di sekitaran umur, misalnya menarik perhatian remaja di satu wilayah, misalnya wilayah A katakanlah. Nah ternyata di wilayah A itu adalah wilayah yang teknologinya maju, ya kan. Anak-anaknya suka sekali dengan media sosial yang namanya Facebook, ya kan. Artinya pesan yang harus direncanakan pun harus berkaitan dengan media platformnya Facebook. Nah, selain itu anak-anak yang remaja ini kan biasanya sukanya apa selain platformnya Facebook? Oh, anak-anak remaja ini sukanya musik misalnya, atau sukanya anime misalnya. Artinya pesan yang kita rencanakan pun harus berkaitan dengan harus memperhatikan apa yang mereka sukai, kayak gitu kan. Dan formatnya juga harus mengikuti faktor-faktor dan unsur-unsur dari audiens kita gitu. Jadi kita nggak ujuk-ujuk nih mengemas pesan tanpa melihat situasi, kondisi, dan faktor-faktor dari audiens kita. Nanti bisa jadi kalau misalnya kita tidak melihat faktor-faktor itu, kita ujuk-ujuk aja nih ngemas pesan kan, pesan yang akan
Halo, saya terdepak dari apa Microsoft Teams barusan ini saya masuk lagi. Mana tadi ya? Ini dia. Oke. Kita lanjut lagi ya. Semoga nanti jaringannya stabil dan saya nggak keluar lagi, nggak keluar masuk. Baik, jadi ini poin-poinnya ya, Mbak-mbak. Kita hari ini akan membahas bagaimana sih salah satunya adalah menggunakan hasil dari analisis calon penerima gagasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang Mbak Nur tadi juga bilang, salah satunya dari mengemas pesan kita harus melihat bagaimana sih faktor-faktor atau kondisi dari audiens kita. Jangan ujuk-ujuk kita egosentris ya, dalam artian kayak misalnya kita mau ngomong sama teman kita, itu akan berbeda ketika kita akan komunikasi dengan orang tua kita gitu kan. Bahasa yang kita pakai pasti akan berbeda, cara kita menyampaikan juga akan berbeda, media yang kita pakai juga akan berbeda, karena katakanlah kayak saya sama orang tua saya, atau saya dengan teman saya bisa pakai berbagai macam platform, bisa Line, bisa WhatsApp, bisa Skype, bisa chat messenger, bisa macam-macam, karena ya teman-teman saya dan saya mengikuti perubahan teknologi ya kan, jadi bisa tahu apa saja platform saat ini. Sementara ketika saya berkomunikasi dengan orang tua saya hanya satu, dan itu akan susah untuk menerima platform yang baru. Mungkin itu untuk orang, memang ada beberapa orang tua misalnya yang sudah paham dengan berbagai teknologi. Nah, kalau saya pribadi, saya dengan orang tua saya hanya lewat misalnya WhatsApp saja, dan itu pun agak sulit sebenarnya kan. Nah, itu salah satunya kenapa sih kita harus merencanakan pesan untuk hal-hal tertentu kayak gitu. Kayak misalnya kita mau bikin undangan pernikahan saja pasti berbeda undangan pernikahannya nanti untuk orang tua dan remaja gitu kan. Ini mbak-mbaknya udah nikah semua kan ya? Apa ada yang masih single atau jangan-jangan single semua? Belum menikah, Miss. Wah, sama kita. Saya doakan semoga jodohnya segera datang. Amin. Nanti nih jangan lupa nih direncanakan. Kenapa? Amin juga, saya ngaminin juga kalau itu. Mudah-mudahan. Jangan-jangan nanti jodohnya di Taiwan ya, Mbak ya. Poin B, mengembangkan gagasan dan pokok utama dari gagasan yang akan disampaikan. Jadi kita udah dapet nih gagasan gagasan dan pokok utamanya ada. Nah, di situ kita dengan perencanaan pesan kita bisa mengembangkannya, dan pengembangannya itu pun tergantung dari siapa audiens kita. Yang poin ketiga, jelas kita menyusun sketsa pesan. Sketsa itu artinya adalah pengemasan isi-isi pesan gitu. Yang poin terakhir itu mempersiapkan umpan balik. Umpan balik itu misalnya apa? Umpan balik itu maksudnya adalah respon. Respon ketika kita berinteraksi tadi ya kan. Kita udah dapat pesannya, kita udah tahu semuanya. Nah, ketika pesan itu mau dijalankan, itu namanya interaksi atau komunikasi. Nah, ketika proses komunikasi nggak mungkin kan satu arah. Proses komunikasi itu timbal balik ya kan. Saya ke Mbak hari ini, walaupun kita via Microsoft Teams, saya berkali-kali kita ada proses timbal baliknya, kayak saya bertanya atau saya ingin mendengarkan perspektif mbak-mbaknya. Nah, perspektif mbak-mbaknya itu ketika mbak-mbaknya memberikan perspektif, saya ada feedback kembalinya. Nah, itu namanya proses dari komunikasi. Dan dalam perencanaan pesan ini juga harus dipersiapkan feedbacknya nanti gitu. Jadi udah 4 ya, empat hal ini yang akan kita bahas ya. Maaf, Miss, itu slide-nya nggak kelihatan. Oh, bener? Waduh.
Oke. Ini Mbak. Udah nih, Ah, kelihatan. aduh, ini tadi siapa Mbak? Siapa tadi yang mengingatkan? Dari Fitri, Miss. Mbak Fitri, makasih ya. Sama-sama, Miss. Mbak, suaranya halus banget. Oke, baik, kita lanjut. Menggunakan hasil analisis calon komunikan. Nah, jadi menurut salah satu pakar, penyaji komunikasi atau yang biasa kita sebut komunikator, ya kan, ketika berinteraksi ya, dalam perencanaan komunikasi harus menganalisa kondisi-kondisi dari halayaknya. Kenapa? Karena ketika komunikator itu tahu kondisi dari audiensnya, halayaknya, maka perencanaan komunikasi ini bisa bisa dilakukan, bisa dikemas dengan sangat baik. Dan menurut salah satu dari pakar juga, analisis halayak ini itu summary-nya, kesimpulannya adalah bukan hanya proses kita menganalisa, tapi intinya adalah mengevaluasi, ya kan, mengevaluasi apa yang identik dengan halayak itu, apa yang terkait dengan audiens itu, sehingga nanti pesannya ini tujuannya adalah bisa tersampaikan secara efektif dan efisien gitu. Lanjut. Nah, dari hasil analisis halayak ini nanti ada beberapa hal yang menurut salah satu pakar, ya kan, perlu jadi pertimbangan, ya. Salah satunya adalah peka terhadap masalah dan luas ataukah kaku, ingin tahu atau tidak, percaya diri dan berani, takut gagal atau tidak, motivasi untuk berhasil. Jadi ini adalah poin-poin yang akan muncul ketika kita menganalisis halayak, kita menganalisis audiens. Jadi ini bisa jadi poin-poin yang harus dipertimbangkan. Jadi buat teman-teman nih, ketika berbicara dengan laupan atau berbicara dengan agensi atau berbicara dengan keluarga, pasti ada nanti keluar prasangka ini kan di awal. Nah, hal-hal ini yang akan diantisipasi juga gitu kan, ketika mau berinteraksi dengan yang kita katakan adalah sebagai halayak atau kata lainnya halayak audiens gitu kan, itu kalau untuk yang masanya besar, komunikan atau komunikator gitu. Jadi kita yang komunikator, teman kita yang berbicara adalah komunikan. Sebenarnya konsepnya tidak lagi komunikator 1, komunikator 2 gitu. Kita komunikator 1 sumber dari pesan, dan komunikator 2 adalah yang menerima pesan kita gitu. Si penerima pesan gitu. Baik. Nah, ini adalah ada beberapa metode dari bagaimana sih kita menganalisis halayak. Pertama, kita bisa melakukannya dengan tentu saja mengamati, ya kan, mengajukan pertanyaan. Ini kalau misalnya catatannya adalah audiens untuk massa ya, bukan dalam artian perorangan. Kalau perorangan kan nggak mungkin juga kita bertanya kan, terus nanti baru pesannya kita sampaikan.
Jadi ya ini untuk masa yang lebih besar ya. Jadi pertama kita bisa mengamatinya seperti yang saya bilang tadi. Kita mau mengemas pesan nih untuk remaja di suatu wilayah yang teknologinya sangat maju. Nah, kita mengamati dulu nih remaja ini sebenarnya gimana sih kondisinya, ya kan? Setelah kita tahu kondisinya, kita bisa jadi mengajukan pertanyaan dalam bentuk survei kah, dalam bentuk selain survei apa ya, misalnya pertanyaan bebas kah, lepas lewat media langsung kah, boleh, atau ini ada juga namanya survei like yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Dan salah satunya juga kita bisa mengkarakteristikkan halayak-halayak itu setelah kita dapatkan info-infonya gitu. Dan ini di poin berikutnya, selain kita juga menganalisis halayak, tadi kan ada 4 poin ya di awal, kita juga dengan perencanaan pesan kita bisa mengembangkan gagasan dan pokok utamanya. Jadi kita udah tahu nih pokok utama atau gagasannya apa sih yang akan kita sampaikan. Nah, dari gagasan utama ini kita harus mengembangkannya dengan catatan pengembangan ini juga harus ringkas dan langsung, tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele pada pokok persoalan ya. Dan juga langsung pada hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan. Misalnya tadi ada yang menyebutkan untuk iklan, misalnya iklan A atau iklan B, iklan C gitu kan. Iklannya tentang kita sebutkan aja untuk kesehatan gitu kan. Nah, iklannya ini pasti ada durasi. Durasi iklan itu antara 15 detik, 10 detik, sampai ada iklan yang 10 menit. Jadi kalau teman-teman lihat di Facebook, di YouTube ya, buat yang sudah dimonetisasi atau yang belum, misalnya lihat konten yang sudah dimonetisasi, itu ada konten yang ya iklannya 15 detik. Artinya harus sebisa mungkin mengembangkan gagasan itu tidak lebih dari 15 detik. Tapi gagasan ini harus sesuai dengan harus langsung sampai ke tujuannya. Jadi misal obat ini untuk orang batuk gitu kan. Visualisasi yang dimunculkan, kata-kata yang dipilih, apalagi ya biasanya sounds yang dipilih itu harus menggugah dan meyakinkan audiens kalau misalnya obat ini tuh benar-benar ampuh untuk orang yang batuk misalnya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dari poin yang pertama, ringkas, langsung, dan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan dari satu kegiatan. Jadi selama 15 detik melihatkan orang yang batuk, terus tiba-tiba minum obat misalnya, langsung sembuh langsung. Nah, itu kan banyak yang kita lihat kan, iklan jadi dibilang kan. Masa iya sih secepat itu ya kan. Itu adalah salah satu gimana caranya untuk menggugah halayak agar akhirnya setidaknya penasaran, setelah penasaran akan membeli, karena namanya pesan ketika disampaikan terus menerus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu akan mengubah keputusan dari konsumen. Dari tidak percaya karena hanya sekali terus diterpa berkali-kali iklan, akhirnya penasaran akhirnya membeli, padahal belum tentu butuh gitu kan. Pengalaman gitu. Gagasan, pemantapan dari pokok-pokok pikiran. Jadi ketika kita sudah punya gagasannya, jadi kita harus buat lagi pokok-pokok yang ini harus merujuk pada gagasan kita gitu. Dan berikutnya adalah pokok utama.
tulang punggung pesan pokok utama itu maksudnya adalah apa ya, tulang punggung pesan itu maksudnya titik fokus pesannya itu merencanakan garis-garis besar dari utamanya dari pesan itu gitu. Dan poin berikutnya harus mengikuti syarat-syarat pokok utama seperti ya harus dapat menyokong, menggambarkan, atau mendeskripsikan gagasan dengan bahasa yang ringkas. Ya, sebenarnya poin 1, 2, 3, 4 itu intinya sama ya. Memprovide bagaimana gagasan dan pokok utama itu bisa dikembangkan, tapi pengembangannya ini ya tetap pada koridor tujuan pesan kenapa itu ingin disampaikan. Jadi tidak semerta-merta oke kita punya pengembangan gagasan tapi tidak sesuai dengan apa yang ingin kita capai tujuannya. Nah, itu tidak memenuhi dari unsur pengembangan gagasan dan pokok utama pesan. Jadi inilah 4 hal inilah yang harus diperhatiin. Oke, kita lanjut. Mempersiapkan umpan balik kegiatan. Nah, umpan balik ini adalah feedback ya kan. Jadi ketika kita berinteraksi tidak mungkin hanya satu arah. Sekalipun punten mohon maaf, sekalipun kita berinteraksi dengan yang tunarungu atau tunanetra, beliau-beliau ini, teman-teman kita ini ya pasti akan memberikan feedback ya kan dengan bahasa verbal mereka, bahasa tubuh mereka gitu kan. Nah, ketika perencanaan pesan dilakukan, hal yang harus juga dipertimbangkan adalah mempersiapkan feedback dari lawan bicara kita. Kenapa? Nanti ketika kita sudah menyiapkan feedback, kita bisa paham nih kita bisa mempersiapkan bagaimana caranya tujuan pesan kita tercapai. Dengan begitu, secara tidak langsung kita ketika mempersiapkan umpan balik itu kita juga mengevaluasi kira-kira ketika nanti feedbacknya seperti ini, saya akan melakukan ini, ketika feedbacknya ini responnya seperti ini. Nah, artinya kita pun sudah mempertimbangkan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan dari tujuan itu gitu. Nah, ini adalah summary dari umpan balik dari respon. Jadi ketika kita mempersiapkan respon itu artinya kita bisa memahami ya kan, memahami apa kondisi dari teman-teman interaksi kita ya. Kita juga bisa akan ada penerimaan atau penolakan baik itu dari teman interaksi kita ya kan. Nah, ketika ada penerimaan dan penolakan kita sudah menyiapkan kalau diterima bagaimana, kalau ditolak bagaimana. kecenderungan untuk bertindak dari halayak. Nah, ketika ada penolakan dan ada penerimaan, kita ada intention, ada kecenderungan nanti kita kira-kira apa nih tindakan yang akan kita ambil next step-nya gitu. Dari yang untuk poin keempat, saya mau dengar pendapatnya. Kira-kira siapa yang memberi pendapat contohnya? Monggo. Sebutkan case-nya, kira-kira apa sih, gimana sih yang kita bisa mempersiapkan umpan balik, apa responnya seperti itu. Nggak usah yang riwah-riwah, kayak misalnya tadi saya contohnya kayak misalnya saya komunikasi sama orang tua saya dan saya berkomunikasi dengan teman saya pasti akan berbeda gitu kan, dan umpannya pun akan berbeda gitu kan. Nah, monggo dari teman-teman, saya pengen dengar perspektifnya, contohnya dari empat case ini, dari 4 topik ini. 4 topik yang ini. Yuk.
Halo. Di sini ada Mbak siapa aja ya? Coba kita lihat. Ada Mbak Kiki, ada Mbak Lita, ada Mbak Dede, ada Mbak Siti, Mbak Norsi, Mbak Mariutin, Mbak Kadek balik. Monggo. Itu Mas Miss, itu adik Kevin. Yang mana? Kadek. Oh, punten, mohon maaf. Itu Kevin. Mohon maaf Mas Kevin. Ini yang ini ya, apa yang ketua kelasnya ya, Mas Kadek ini? Nggak apa-apa Bu, udah sering digituin sih. Astagfirullah, sudah sering. Ini berarti Mas Kadek ini yang ketua kelas ya? Iya, saya ketua kelasnya Bu. Kevin, oke. Sehat Mas? Sehat Ibu, Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, coba kita dengar pendapat dari Mas Kevin sekalian. Kira-kira yang saya bisa lihat slide yang tadi Bu, yang slide-nya. di sebelum Ibu lempar pertanyaan tuh. Oke, baik, ini dia. Ini berisi nggak sih? Ya, boleh mau berkomentar tentang yang A saja, yang B saja, yang C aja, atau yang D. Jadi ini tadi kan, yang terakhir adalah ini. Nggak Bu, saya mau lihat dulu, saya lupa poinnya. Oke, baik. Ini dia. Nggak kelihatan Bu. Ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Open share. Ini, Mas, kelihatan? Iya benar. Nah. Iya, jadi saya ngasih ini aja sih kayak tanggapan, karena kemarin saya juga habis melakukan komunikasi, kayak menyampaikan pesan komunikasi gitu, bukan untuk bisnis tapi untuk kegiatan. Jadi saya kemarin ke salah satu organisasi pekerja migran di Thailand. Itu untuk apa namanya, mengerjakan event bareng, tapi dari mungkin salah dari sayanya juga yang kan kalau saya dengar penjelasannya tadi kan, kalau kita mau menyampaikan pesan itu harus yang kata Kak Aisyah tadi, harus singkat, efektif, dan tepat gitu. Nah, saya mungkin dari awalnya juga udah salah, jadi kayak apa namanya sih Bu, sebelum melakukan tuh kan kayak mencari tahu dulu kan, kayak kayak gitunya salah. Jadi pas penyampaian pesannya itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Contoh, mungkin kalau kita karena kan saya memposisikan dirinya waktu hadir itu menyampaikan pesan adalah saya seorang mahasiswa, dan pekerja migran adalah kelas-kelas pekerja, di mana bahasa-bahasa kemahasiswaan itu belum tentu dipahami oleh kelas-kelas pekerja. Jadi saya menggunakan kata project, beliau nggak ngerti, dia ngertinya PR. Saya juga bingung, jadi dapat feedback PR, bukan Pak, saya yang mau ngajuin project. PR kan, bukan Pak. Jadi ulet di situ. Jadi saya analisis namanya, analisisnya salah. Jadi saya dapat feedback juga nggak siap. Jadi feedbacknya tuh umpan baliknya, jadi nggak. Jadi kan di situ kata penyambang antara komunikasi dan komunikator itu nggak jalan Bu. Saya dengan lawan bicara saya tuh nggak ini. Jadi dari analisanya salah, terus saya gelagapan di nggak siap dengan umpan baliknya. Jadi setelah itu baru evaluasi Bu, kayak gitu sih Bu. Oke, jadi tujuannya
tersampaikan tidak dari pesannya itu, Mas Kevin? Masih bisa Tersampaikan. tersampaikan. Beliaunya saya memastikan tersampaikan dengan baik atau sudah tersampaikan. Beliau tersampaikan tapi kurang tahu tersampaikan dengan baik atau tidak. Intinya yang kalau di kira-kira tuh di analisis awal tuh pasti goal ini proyeknya bakalan goal, taunya tidak goal dari Slack yang tadi itu Bu gitu. Karena kita mau kita di situ bawa penawaran, jadi kayak rasanya tuh kita sama-sama ngepansos gitu Bu, karena waktu itu saya proyeknya Himas, jadi kita mau guide dia, kita ngepansos dia bisa ngepansos kita gitu, ngepansos sosialin gitu. Tapi dari situ beliaunya kayaknya kurang paham untuk jadi berarti ya nggak tersampaikan dengan baik sih Bu, karena beliau juga nggak tahu apa yang kita bisa tawarkan ke dia gitu, selain kita yang minta dari beliau gitu Bu. Nah, terima kasih Mas Kevin, itu kasus yang baik sekali. Sekarang saya lempar ke teman-teman, kira-kira dari case-nya Mas Kevin ini tadi, kira-kira apa dari 4 poin ini yang belum yang gagal dilakukan, atau misalnya yang harus dievaluasi dari poin A, B, C, kasus yang Mas Kevin tadi. Yang C kayaknya Miss. C. Yang menyusun sketsa pesan. Oke, kenapa? Ini Mbak siapa ini? Nur Aisyah. Oh, masih Mbak Nur. Oke, Mbak Nur ini yang ini ya, Hong Kong ini. Bukan Miss, saya di Taiwan. Oh, di Taiwan. Halo. Ya. Oke. Jadi poin C, kenapa Mbak? Nih. Kayak yang dibilang sama Mas Ade tadi kan, dia bilang maksudnya? Dia menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin kayak pekerja lainnya itu kurang paham gitu loh. Jadi sebenarnya dari awal seharusnya pesan itu disusun berdasarkan maksudnya bahasa yang disampaikan itu harusnya lebih mengutamakan bagaimana latar belakang publik yang akan menerima pesan tersebut gitu. Misalnya ya kayak yang dibilang Mas Ade tadi, kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang project lah. Ya misalnya kita nggak usah terlalu memakai bahasa yang terlalu menggunakan banyak istilah gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi pesannya itu bisa langsung keterima gitu. Jadi nggak ada yang Mas Ade bilang nggak mendapat umpan balik yang bagus kayak gitu kan. Tadi ada yang miskomunikasi. Maksudnya apa? Project PR gitu kan. Jadi menurut saya sih seperti itu sih, Miss. Oke. Terima kasih Mbak Nur. Ya benar, Mbak Nur benar, Mas Kevin benar. Ya sama-sama, Miss. Ada hal ya selain yang menyusun sketsa, kira-kira apa nih? Kenapa sampai pesannya ini kurang tersampaikan secara efektif dan efisien? Seharusnya dalam 2 jam Mas Kevin bisa sampaikan pesannya dan halayaknya atau temennya ini bisa, oke, setuju, oke, kita lanjut. Nah ternyata tadi saya dengar kalau nggak salah proyeknya belum go saat itu, dan dari 2 jam misalnya, katakanlah tujuan rencananya adalah komunikasinya 2 jam. Ternyata karena tersampaikan tapi belum efisien dan belum efektif, molor waktunya misalnya. Ada satu hal yang kurang ini. Apa nih? Bisa bantu? Ada yang lain mau berkomentar? Tadi Mbak Nur tadi sebenarnya sudah mengulas sedikit, jangan membawa background dari pribadi kita ya kan, sebagai komunikator, karena kita tadi Mas Kevin juga bilang ada bahasa ya, kita
memposisikan diri kita di halayak, jangan memposisikan diri kita sendiri, jangan memposisikan halayak untuk jadi di posisi kita. Ayo, apa itu? Satu aja. Ada yang mau berkomentar? Ibu berarti kan maksudnya berarti sayanya waktu itu kurang tepat kan berarti Bu ya. Seharusnya kalau saya menghadapi calon klien berarti kan saya harus adaptasi dengan klien tersebut Bu ya, bukan Iya. saya yang bawa. Oh iya benar sih. Jadi intinya seperti ini. Ada joke lucu sekali dan jadi rahasia umum. Komunikator yang paling baik itu adalah wartawan atau reporter. Kenapa? Karena reporter ini bisa masuk jadi bisa berkomunikasi dengan tukang beca, bisa berkomunikasi dengan sopir bus, bisa berkomunikasi dengan politisi, bahkan presiden. Seorang reporter, ya kan? Nah, kenapa? Karena reporter ini memposisikan tidak egosentris ya, dalam artian egosentris itu adalah membawa backgroundnya diri pribadi ke lawan interaksi kita. Jadi saya di sini adalah seorang reporter. Jadi saya tahu nih semuanya. Reporter itu identik dengan serba tahu. Akhirnya ketika ngomong sama katakanlah bapak-bapak tukang beca, dibawalah bahasanya reporter, banyak bahasa istilah asing. Ya wawancaranya nggak akan jadi. Nah itu yang terjadi tadi juga di Mas Kevinnya. Nah artinya ada satu yang paling urgen yang terlupakan sebenarnya. Di situ adalah mungkin hilafnya adalah lupa mengobservasi lebih dalam bagaimana sih kondisi dari halayaknya, ya. Jadi tadi kan di awal kita bahas adalah, nah ini dia. Jadi kenapa kita penting banget ya, penting banget analisis halayak, karena itu tadi. Ketika kita menganalisis halayak, kita akan tahu kepentingan kita itu apa sih, kepentingan halayak itu apa sih, gitu kan. Kita akan merumuskan pesan itu sesuai dengan kepentingan halayak. Kita sebenarnya pesan itu adalah lahir dari kita ya, tujuannya dari kita ya kan. Tapi bagaimana tujuan itu akhirnya nanti bisa mengcover kepentingan halayak, jadi gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Ketika kita tidak memperhatikan backgroundnya atau kondisinya halayak, yang terjadi adalah kasus yang salah satunya adalah kasus yang seperti Mas Kevin ini gitu kan. Bisa paham, tapi akhirnya ada level, ada gap, ya kan? Ada gap antara komunikator satu dan komunikator lainnya, dan bahkan ketika gap ini terlalu besar ya, bisa terjadi perpecahan, konflik. Kayak misalnya banyak ya kalau di rapat-rapat kan, rapatnya harus dipending dulu, ada sampai perkelahian karena komunikasinya tadi tidak tersampaikan ya. Jadi ketika kita berinteraksi, salah satunya yang harus dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan adalah kita harus tahu benar-benar bagaimana halayak kita, dan kita harus benar-benar menurunkan ego kita, dan tidak serta-merta kita harus menuruti halayak, tidak, tapi bagaimana kita mengemas pesan ini agar halayak menyukainya gitu. Yuk kita lanjut ke sketsa sudah. Oke, nah ini masih dalam umpan balik. Jadi umpan balik itu seperti yang saya bilang tadi, umpan balik itu tidak hanya verbal dan juga ada non verbal. Sekalipun lawan interaksi kita adalah inten, tunarungu atau tunanetra, apapun yang kita sampaikan pasti ada feedbacknya ya.
ya mereka beliau-beliau ini pasti feedbacknya adalah bahasa tubuh atau bahasa non verbal. Gitu. Nah, kita artinya ketika berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini, kita juga pun harus memahami bahasa mereka. Jadi seperti apa ya, bahasa kalau tuna ini kan ada bahasa tubuh yang pakai gerakan tangan gitu kan. Ketika kita tidak memahami atau bahkan kita harus belajar dulu. Ketika kita tidak memahami, kita akan apa ya? Jadi akan ada gap, akan ada komunikasinya akan sangat tidak berjalan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi poin yang sangat penting adalah kita harus mengobservasi dulu komunikator kita, lawan bicara kita. Ketika kita sudah memahami atau mengetahui kondisinya mereka, secara tidak langsung kita pun akan memilih medianya, bahasanya, caranya itu sesuai dengan kondisi dari komunikator atau lawan kita. Jadi kita komunikator 1, lawan kita adalah komunikator 2 gitu. Baik, kita next. Nah, berikutnya adalah mengorganisasikan pesan komunikasi. Jadi kita menyusun pesan secara efektif. Nah, ini ada 7. Ada susunannya bisa secara kronologis, bisa secara spasial, topikal, kausal, pemecahan masalah, berpikir kreatif, atau pengembangan motivasional. Sebelum kita masuk ke definisi masing-masing, yuk, siapa nih yang mau berkomentar? Kira-kira format kronologis itu seperti apa sih? Format spasial seperti apa sih? Karena kan ini sebenarnya nggak baru-baru banget, kita sering dengar dari media juga kan. Kronologisnya, ya, itu kan biasanya ada itu kata-kata. Kronologisnya itu seperti ini. Nah, apa itu maksudnya? Monggo. Monggo, Mbak, Mas. Rangkaian kejadian mungkin. Ini Mbak Lita tak? Ya Mbak? Iya, Miss. Mbak Lita mau berkomentar yang mana Mbak? Kronologis. Oke, monggo Mbak. Halo. Saya Miss. Ya. Yang format kronologis Miss. Boleh. Ini seperti pesan yang dirangkai berdasarkan urutan waktu mungkin terjadinya peristiwa itu. Ya, sangat benar. Jadi urutan peristiwa ya. Bisa sebutin Mbak contohnya kasus apa yang sering ada kronologisnya? Yang seperti banyak-banyak di berita gitu Miss, yang kayak pembunuhan gitu ya. Iya. Yang awalnya seperti gimana-gimananya, terus ya dari urutan waktunya diiniin terjadi peristiwanya itu pertamanya bagaimana gitu Miss. Iya, yes. Iya, benar sekali. Jadi ketika kronologis pesan ini banyak dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian kriminal ya, baik itu perampokan, iya Miss, pembunuhan, pencurian. Nah, itu pesannya pasti akan disusun secara kronologis gitu. Mbak yang lain, terima kasih Mbak Lita. Saya dari Fitri Miss. Monggo
monggo Mbak Fitri. Monggo Mbak. Yang mana Mbak? Udah Miss, saya barusan yang kronologis. Oh, ya. Bukan Mbak Lita tadi ya? Mbak Fitri ya? Bukan. Iya Miss. Oh, kirain tadi Mbak Lita. Oke. Siapa lagi yang mau memberikan komentar? Topikal mungkin, spasial mungkin. Topikal ini banyak sekali loh sebenarnya di sekitar kita. Pemecahan masalah juga banyak sekali, kausal juga banyak sekali, berpikir kreatif, ya banyak sekali. Pengembangan motivasional banyak sekali. Ini yang suka nonton YouTube nih pasti ketemu ini. Atau nggak usah YouTube deh. Yang suka masih nonton apa sih namanya acara-acara gosip. Nah, keluar juga ini. Miss, kalau yang misalkan sama pemecahan masalah itu contohnya yang ada di lapangan bukan Miss? Punten Mbak, suaranya hilang tadi, kurang jelas. Iya, soalnya sinyalnya jelek. Kalau apa ya tadi bisa diulang Mbak? Pemecahan masalah yang Itu saya di batch 8. Nah, itu bukan. punten saya mungkin Mbak bisa diketik di di chat biar bisa lebih jelas. Hebat-hebat ya, kuliah sambil kerja. Semangat ya, bulan puasa. Menunggu Mbak Nur, kira-kira Mbak yang lain mau berkomentar apa dari yang 7 ini? Oke, baik, kita masuk aja kalau gitu. Nah, dia. Jadi benar tadi kata Mbak Fitri tadi ya. Kronologis, jadi diuraikan peristiwanya. Contoh kasusnya adalah ini banyak sekali untuk acara-acara yang atau berita-berita yang berkaitan dengan pembunuhan, bahkan juga kadang kasus-kasus kayak perceraian itu dia akan cerita menikahnya ini terus sudah mulai ada konflik ini saat ini terus konfliknya ini terjadi ketika ini. Nah terus kayak penipuan, pencurian, pembunuhan, nah itu tuh biasanya lebih terkait ke pengemasan pesannya itu akan disusun secara kronologis. Nah, kalau spasial itu kan kita ingat aja kata spasial itu biasanya adalah identik dengan skala, ya skala. Jadi ketika ada format spasial artinya dia ada skala dari satu case, ya kan, dari ini gimana sih nanti untuk dikemas gitu kan. Kita harus melihat dulu ukuran masalahnya seperti apa. Nah, tadi contoh buat Mas Kevin misalnya, ini halayaknya adalah imigran di Tainan gitu kan, besar atau tidak. Nah, ketika besar kita pun harus merencanakan, oke, nggak mungkin nanti satu orang yang akan menyampaikan pesan itu, nggak mungkin nanti pesannya disampaikan
melalui media gitu kan. Karena sudah ada gap, otomatis yang lebih baik adalah tatap muka misalnya. Nah, ketika tatap muka, bahasa-bahasa yang disampaikan juga harus melihat sumber masalahnya di mana ini. Halayaknya ada berapa banyak ini, apa yang kita butuhkan, apakah kita membutuhkan media properti lain seperti Mika atau apa, biar semua halayak yang saat itu hadir bisa menangkap dengan jelas apa yang kita sampaikan. Bahasa yang kita sampaikan pun harus mengcover kondisi dari komunikator kita, lawan bicara kita. Nah, kalau format topikal ini banyak banget sebenarnya. Kayak acara-acara yang berhubungan dengan massa, ya kan? Terus talent show kayak misalnya pencarian bakat, menyanyi saja nanti yang dikemaskan dengan terkait dengan menyanyi bagaimana apa semua gitu kan. Masak ya udah tinggal berarti topiknya adalah sekitar bumbu dapur, resep, bahan-bahan gitu kan. Atau politik ya kan, atau ekonomi, atau sosial. Nah, itu yang topikal ya. Jadi dia akan membahas itu berdasarkan sudah ditetapkan dulu topiknya gitu. Jadi pesannya tidak akan keluar dari situ gitu. Kausal ini sebab akibat ya. Jadi kita merencanakan pesan itu juga membahas nanti ketika ada case, artinya kita akan membahas ini kenapa sih case ini terjadi gitu. Kayak tadi coba kita ada case apa lagi ya. Di Indonesia identik banget ya. Semoga tidak ada lagi. Demo, biasanya demo ini sering ricuh ya kan, sering ricuh antara pihak pengaman, kepolisian dan mahasiswa misalnya, atau pihak demonstran. Nah, bisa jadi ricuhnya ini karena ada provokator, dan bisa jadi ricuhnya ini karena keinginan dari demonstran tidak dipenuhi oleh pihak keamanan misalnya. Nah, ketika ada ricuh pasti nanti ada beberapa pihak dari demonstran yang dipilih untuk duduk bersama dengan pihak pengamanan, pihak keamanan, kepolisian ya kan. Nanti akan ada diskusi. Contoh kasus misalnya pas kenaikan BBM kemarin, tidak mungkin semua demonstran yang akan diajak untuk berdiskusi kan. Sebanyak itu diajak masuk ke gedung DPR kan nggak mungkin ya kan. Dan juga kalau sebanyak itu akan dibawa masuk juga tidak efektif gitu kan, tidak efisien. Makanya akhirnya dipilih lah beberapa koordinator dari universitas-universitas yang mengikuti demonstran misalnya gitu kan. Oke, utusan dari UI mana, utusan dari ITB mana, utusan dari IPB mana. Jadi ketua-ketua BEM-nya yang diajak untuk berdiskusi. Kenapa? Karena ketua-ketua BEM ini yang nanti akan menyampaikan apa sih misi dari demo yang dilakukan gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan diskusi, pasti mereka akan menyampaikan, si pihak yang mengajak diskusi pasti sudah sudah mengarahkan pesan untuk kenapa Anda melakukan ini? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya kan? Jadi inilah pesan yang nanti akan disampaikan akan mengcover dari faktor-faktor kenapa suatu masalah itu terjadi, kenapa demonstran melakukan demo gitu kan. Berikutnya format pemecahan masalah. Jadi identik dengan bagaimana sih problem solving yang akan dipilih gitu kan. Artinya untuk format yang pemecahan masalah ini kita harus memberikan opsi-opsi untuk solusi dari yang dihadapkan, masalah yang dihadapi ya kan.
kayak misalnya kita balik lagi kenaikan BBM ya kan. Tentu kenaikan BBM tuh kalau dilihat dari satu sisi akan semakin memberatkan rakyat gitu kan. Tentu aja ya, harganya misalnya dari 1.000 per liter, naik jadi 2.000, 50%, 100% naik, dari 1.000 jadi 2.000, 100% naik. Nah, maka akan timbul masalah ya kan. Ketika timbul masalah, baik, kita akan melakukan komunikasi itu. Harus ada alternatif, misalnya kita ada alternatif nih dari komunikator misalnya. Stimulus apa nih? Stimulus untuk meringankan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak mungkin kan semua rakyat dari semua kelas diberikan stimulus. Kayak misalnya kan ada tunjangan dana apa sih namanya dulu tuh ya disebutnya. Ada bantuan langsung tunai ya kan, BLT. Atau misalnya diberi stimulus untuk pinjaman modal ya kan, pinjaman modal untuk usaha. Itu adalah salah satu opsi-opsi ya. Kita tetap menaikkan BBM, tapi untuk mengantisipasi ya kan kesulitan rakyat membeli BBM, ada stimulus, salah satunya opsinya ada bantuan langsung tunai, atau ada kemudahan dalam peminjaman modal untuk usaha, dan dana peminjamannya itu yang tadinya misalnya hanya 1 juta dinaikkan besarannya jadi 5 juta. Jadi rakyat pun akan semakin berkembang ya kan. Diharapkan ya kan, dari opsi ini diharapkan fundamental ekonominya itu semakin kuat walaupun ada kenaikan BBM gitu kan. Jadi tidak menjadi beban gitu kan. Itu harapannya. Itu kalau misalnya perencanaan pesannya itu berdasarkan dari pemecahan masalah. Jadi kita harus identik dengan mengetahui opsi-opsi dari masalah itu gitu. Kita harus sudah menetapkan opsi 1, 2, 3, 4, 5, dan jangan lupa opsi-opsi ini juga harus memenuhi kebutuhan dari halayak. Jangan serta-merta kita buat opsi 1, 2, 3 tapi tidak memenuhi kebutuhan halayak juga ya kan. Dan berikutnya berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif ini adalah format pesan yang bisa mendorong bagaimana kalau misalnya nanti halayak ini bisa lebih dalam artian lebih kritis ya, lebih kritis, dan timbul idenya pun dari komunikator ya. Untuk itu makanya sebenarnya beda-beda tipis pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Dia akan lebih pada bagaimana pemecahan masalahnya. Kalau yang format pemecahan masalah, dia akan lebih fokus ke alternatif pemecahan masalahnya. Kalau yang berpikir kreatif, dia lebih merunut pada pemecahan masalahnya, langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya menyiapkan alternatifnya, tapi juga alternatif ini yang kita berikan, tapi lebih detail lagi. Alternatif ini nanti adalah seperti ini. Jadi tahapannya BLT nanti kita akan ada survei dulu ke desa-desa atau ke wilayah-wilayah tertentu yang dianggap memang membutuhkan. Kan ada di Indonesia misalnya Jakarta tidak dianggap pas untuk menerima BLT, atau misalnya Bandung dianggap tidak pas menerima BLT. Misalnya yang pas adalah Indonesia bagian timur misalnya, Papua atau apa, karena ini yang sangat terdampak dari kenaikan BBM. Pesan pun yang harus disampaikan harus merunut dari untuk berpikir kreatif, kita sudah menyiapkan BLT-nya seperti ini, tapi bagaimana
BLT ini lebih detail lagi. Nanti proses penyampaian BLT adalah kita akan ada survei dulu. Dari survei nanti kita akan datangin langsung misalnya ke rumah-rumah, oke dianggap layak atau tidak. Nah nanti pencairannya bisa misalnya lewat kartu kah, atau mau langsung kah, cash, atau bagaimana. Itu yang perbedaan dari berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Dan kalau yang format pengembangan multipasional ini maksudnya itu adalah kayak ISK. Mbak, mas-mas familiar ya? Maksudnya familiar ini apa ya? Sering mendengar ya kan? Sering mendengar ISK. Atau misalnya di Metro TV itu banyak sekali acara-acara yang dia bersifat multipartisional, kayak misalnya dulu Kick Andy menghadirkan orang-orang sukses gitu kan, yang nanti harapannya akan mempengaruhi audiens untuk sama-sama mengikuti jejak suksesnya yang dihadirkan, presenter yang didatangkan gitu kan. Atau hitam putih ya kan, acara-acara yang di bawah hitam putih itu topik-topiknya biasanya multipartisional juga gitu ya. Oke, sekarang saya mau dari mbak-mbaknya dan mas-masnya berkomentar dulu yuk, contoh kasusnya coba. Untuk yang format perencanaan pesan, monggo mbak-mbaknya. Halo. 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 Halo Bu. Itu katanya Kak Lita mau nanya katanya. Kenapa? Kak Lita mau nanya katanya. Boleh monggo. Kak Lita ngomong nggak usah WA, udah langsung tanya ibunya aja udah. Loh. Ini biasanya Mbak Lita aktif di meeting pertama, Mbak Lita aktif sekali. Monggo Mbak Lita. Halo. Halo, Miss. Iya, Mbak Lita. Sehat, Mbak? Sehat, Miss. Oke. Ini suaranya jelas nggak, Miss? Ya, jelas. Monggo. Halo. Iya, suaranya putus-putus. Monggo. Mbak Lita mau nyampein apa ini? Pertanyaankah atau pendapatkah? Ada, Miss, ada pertanyaan. Tadi yang kita pas awal tuh, Miss, yang si Ade untuk menyampaikan pesan. Penyampaian pesan. Kalau penyampaian pesan kan suaranya jelas nggak, Miss? Ya, dengar. Jelas. Yang mana sih, Mbak, slide-nya? Iya, mau nanya yang awal-awal, yang penyampaian masalah itu, yang pas si Ade. Ya, boleh. Itu penyampaian pesan sama penyampaian maksud ya, Miss. Tapi misalkan kita tuh punya seperti tadi lah proposal.
Misalkan di posisi saya ini memposisikan saya sebagai Karang Taruna gitu. Iya. Terus nanti mengajukan proposal otomatis ke kepala desa. Nah, feedbacknya tuh kurang puas, entah di dana kah atau mungkin entah dari dukungan yang lain. Itu tuh kadang aja kadang ada aja masalah kayak gitunya. Gitu. Nah, ya mungkin sama sih tadi salahnya di cara penyampaiannya. Cuman kan ini kan di masa waktu itu saya juga bukan masih anak-anak SMA, belum ngerti gitu. Iya. Kalau kepala desa kan harusnya lebih tahu maksud dan tujuannya, lebih bisa merangkul atau didukung, menuntun lah. Kenapa sekarang kita harus memposisikan, kalau kita punya maksud dan tujuan harus memposisikan sebagai mereka. Tapi kadang tapi kadang merekanya tidak bisa mengerti posisi kita kalau kita itu mungkin kurang paham atau apa gitu loh, Miss. Oke. Siap. Wah, ini keren banget ini pengalamannya. Wah, ini kayaknya aktivis semua ya. Oke, baik. Ketika Mbak Lita jadi salah satu anggota Karang Taruna, ada pembimbingnya tidak? Ada penanggung jawab, ada penasehatnya tidak? Ada ya kan? Nah, memang benar kita adalah orang yang melakukan aksi dari penyampaian pesan, ya kan? Tapi di belakang kita, ya kan, ada seorang pembimbing yang jauh lebih dewasa, dan biasanya pembimbing ini, orang yang dipilih ini sebagai pembimbing itu orang yang sudah juga duduk sebagai Karang Taruna sebelumnya, atau orang ini juga orang yang dianggap sangat sangat disegani di lingkungan tersebut gitu kan. Nah, ketika misalnya ada kegiatan atau apapun, pasti harusnya sudah melalui diskusi dengan pembimbing atau penasehat, ya kan. Penasehatnya tidak boleh serta-merta melepaskan anggota Karang Taruna untuk bertindak sendiri gitu kan. Nah, di sini posisinya sebenarnya yang lebih memahami, ya kan, lebih memahami untuk pesannya itu, ya kan, adalah di penasehat ini, dan penasehat ini yang harusnya memberi gambaran seharusnya. Oke, kalian nanti akan ketemu dengan kepala desa. Kepala desa ini orangnya adalah, biasanya ya kalau saya dulu, kepala desa ini suka sekali rokok, ya kan. Sebenarnya ini jangan diikutin ya. Cari yang lain, dalam arti apa yang disenangi oleh kepala desa. Nah, kalau pengalaman saya dulu, dia suka sekali merokok, ya udah bawa aja dulu, kan kalau Indonesia identik ya seperti itu kan ya. Iya. Pakai uang rokok. Nah, nanti itu kerjanya akan lebih ini kan. Nah, itu posisi dari penasehat seharusnya. Jadi penasehat ini atau pembimbing ini harus memberikan wejangan-wejangan sebelum kita menyampaikan proposal. Nah, benar sekali, umuran remaja itu belum banyak pengalamannya, bukan karena tidak apik dalam berkomunikasi, tidak, tapi wilayah interaksinya adalah sebatas orang tua, teman-teman di lingkungan rumah, teman-teman bermain, dan jarang sekali misalnya komunikasi dengan perangkat desa, ya kan. Hanya ketika ada kegiatan saja dengan perangkat desa. Akhirnya apa? Karena hanya situasional saja komunikasinya, artinya tidak terlalu dekat gitu kan. Nah, ketika ada mau dilakukan interaksi, itu tadi pihak penasehat dan pembimbing benar-benar menjadi urgen. Kenapa? Karena mereka harus memberikan nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh seorang Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna, sebelum mereka berinteraksi dengan perangkat desa. Nah,
saya rasa di sini penasehat atau pembimbingnya belum menjalankan perannya. Jadi ketika belum menjalankan perannya, ya remaja ya nggak tahu harus gimana kan, karena ya nggak mungkin kan kepala desa mainnya sama remaja. Iya, Miss, Nah, benar. nah kebanyakan kan kepala desa ya bermainnya sama ya seumuran dengan kepala desa lah. Pas pernikahan ngobrolnya sama siapa kepala desa? Sama anak remaja. Jarang sekali. Oke, sama anak-anak remaja ya, anak beliau sendiri gitu loh. Misalnya itu pun jarang loh. Di rumah sendiri ya, ya paling ya di lingkungan rumah kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu sendiri adalah keluarga kita gitu kan. Jadi untuk kasusnya Mbak Dita, benar akhirnya akan ada gap. Kenapa? Karena tadi komunikatornya itu masih di bawah, bukan di bawah usia, tapi tidak berada dalam satu situasi dan kondisi dari halayaknya. Dan untuk ada di posisi itu, untuk memahami halayaknya, tidak bisa dengan hanya sekedar mengobservasi, butuh orang lain gitu. Itu bantuan orang lain. Posisinya adalah perannya yang harus dijalankan ini adalah peran dari penasehat. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ya, ini pasti kan nanti akan jadi key speaker ya, maksudnya kunci dari sebuah pesan. Saya yakin ini nanti teman-teman ketika kontraknya habis atau bahkan kayak tadi Mas Kevin sudah menjadi key speaker di Tainan ini kan. Jadi ketika mengemas pesan ke depan, monggo yuk kita poin-poin 4 ini harus diperhatikan. Jadi harapannya nanti setelah ini juga nanti akan ada praktek lagi, kita praktek lagi. Yang kemarin prakteknya sudah bagus, yang mengumpulkan tepat waktu semua saya kasih nilai sempurna. Yang mengumpulkan tepat waktu ya, yang mengumpulkan tepat waktu sebelum deadline saya kasih nilai sempurna. Semoga semuanya mengumpulkan tepat waktu. Nah, nanti kita akan latihan terus. Jadi teman-teman akan lebih mahir lagi untuk berbicara di depan kamera, akan lebih nanti kita akan mulai menentukan topik-topiknya. Jadi ketika sudah ada topik-topik, teman-teman juga akan lebih luas lagi berbicara sesuai dengan topik-topik itu, lebih mengeksplor lagi topik-topiknya, dan juga nanti ketika topiknya sudah ada, lebih melihat lagi, oke, ketika topiknya A, B, C, atau D, berarti halayaknya pun tidak sama. Ada halayak A, B, C, atau D. Itu sudah dipertimbangkan juga ya. Jadi itu tadi penjelasan untuk Mbak Lita. Mbak Lita, monggo kalau ada pertanyaan langsung aja ya Mbak. Di line boleh. Bukan pertanyaan ini Miss, ini lebih ke itu aja sih Miss. Kalau misalkan ada tugas mending dideskripsikan di grup saja biar tidak terjadi miskomunikasi gitu. Kan takutnya kita tidak bisa maksimal di web gitu, nggak dengar dengan sempurna, kadang kan karena sinyal atau karena gangguan apa gitu. Jadi biar lebih jelas aja tugasnya ke teman-teman yang lain. Oke. Gitu Miss. Terima kasih Miss. Baik, terima kasih feedbacknya Mbak. LMS, kenapa akhirnya saya memilih LMS? Karena ini tadi acuan, balik lagi tadi acuan dari nilainya. Tapi nanti gini aja, saya minta tolong sama Mas Kevinnya, ketika sudah ada itu dia kenapa akhirnya saya mengingatkan untuk teman-teman lebih aktif di LMS. Ada diskusinya kan, ada kolom diskusi. Nah, ketika belum memahami apa yang disampaikan, monggo diaktifkan kolom diskusinya, karena juga nanti di kolom diskusi ini yang aktif akan lebih ada nilai partisipasinya. Nah itu, jadi ketika aktif bertanya di kolom diskusi atau ada feedback di tugasnya, tidak hanya pas pengumpulan tugas, itu juga akan meningkatkan nilai partisipasinya gitu. Nah
kalau untuk LMS sendiri kan biasanya tanpa membuka LMS akan masuk ke email, ya nggak sih? Halo? Kenapa, Miss? Miss? Ketika saya update di LMS akan masuk ke email kan ya? Email mbak-mbaknya atau mas-masnya? Kayaknya itu kalau Enggak bisa deh. deh, Miss. Oh, gitu. Kalau misalkan iya itu Ton. Kalau dapat pemberitahuan dari dosen gitu masuk ke email, tapi kalau di diskusi pemberitaan kayak gitu mah nggak ada masuk ke email. Oh gitu. Berarti Iya. teman-teman yang harus buka LMS gitu untuk tahu kolom diskusinya. Iya, Oh gitu. iya, Nah, iya. coba nanti saya akan sampaikan ya. Tapi ya kita waktu ini juga waktu diskusi dengan UT diminta adalah teman-teman aktif di diskusi gitu. Makanya aktif di diskusi dan aktif di kata lainnya adalah aktif di LMS baik di kolom diskusinya atau di kolom tugasnya. Nah, jadi Iya, iya, saya Miss. minta tolong Mas Kevin ketika dan teman-teman juga rajin-rajin aja LMS-nya. Nanti kalau misalnya ternyata ini nanti saya usahakan untuk ketika saya sudah update di LMS, saya akan mengingatkan di grupnya. Jadi teman-teman bisa bisa cek apa yang terjadi dan nanti monggo disampaikan feedbacknya. Miss ini nggak paham Miss yang ini, monggo silakan. Kalau misalnya males ngetik itu kan ada bisa record audio kan ya? Kalau nggak salah kan ada opsi record audio. Google Doc. Ya. Jadi guna dimaksimalkan aja device yang ada. Ketika sinyalnya sulit nggak bisa disampaikan lewat LMS, nanti monggo silakan sampaikan ke grup lain kita nanti. Maaf, Miss, mungkin kan itu ada batas waktunya, Miss. Iya benar. Iya. Mungkin kenapa? Batas waktunya kenapa? Kalau batas waktunya 2 minggu, mungkin teman-teman kan juga masih ada waktu, Miss. Oh, oke. Itu nanti saya pertimbangkan ya kalau untuk deadline-nya ya. Nanti akan saya pertimbangkan sesuai dari beban dari tugasnya. Oke? Siap. Terima kasih. Ada lagi feedback yang lain? Monggo sampaikan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum kita lanjutkan. Kalau ini tidak selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan menggabungkan modul 2 dan modul 4. Jadi kita ada di sini ya sekarang. Nah, ada di sini kita. Jadi punten berarti ada beberapa yang belum ngumpulin tugas nih ya. Ayo. Baik. Tapi yang di bagian instruksi tersampaikan kan? Yang ada di LMS. Iya, Miss. Maksud saya bukan, Miss. Maksud saya seperti itu, Miss. Kalau misalkan ada tugas kayak bikin video, itu kan mungkin teman-teman juga kurang paham. Jadi nanya ke teman-teman yang lain. Jadi untuk tugas berikutnya mungkin bisa dideskripsikan di grup saja biar teman-teman lebih jelas. Oh gitu. Iya. Berarti maksudnya adalah ketika sudah disampaikan di LMS, disampaikan kembali di grup gitu. Bukan Miss. Seperti kemarin, iya tugas video itu kan kalau yang tidak menyimak webnya kurang paham bikin video seperti apa gitu. Iya. Dan kalau mungkin nanya ke teman, kita bantu menyampaikan mungkin juga kurang paham, jadi otomatis lambat mengumpulkan gitu. Oke. Jadi kira-kira jadi sama maksudnya adalah berarti kan saya bingung nih karena kalau instruksinya dari UT harus mengaktifkan kolom diskusi. Jadi gini, biar semuanya kita terprovide ya, kebutuhan kita sama-sama terpenuhi. Jadi gini aja.
saya minta tolong ketua kelasnya ketika ada updatean dari LMS apapun itu di-share kembali ke grup ya kan. Tapi teman-teman nanti feedbacknya bisa disampaikan ke kolom diskusi gitu. Nah, nggak usah nggak usah, karena kan tadi juga ada akan kadangkala jaringan UT down ya, bermasalah. Nah, saran saya ketika udah waktunya mau deadline itu biasanya jaringan UT-nya akan bermasalah tuh di hari-hari kita mau kuliah. Jadi kayak misalnya udah mau kumpul H-1, H-2 itu tuh cenderung untuk jaringannya down. Jadi teman-teman disarankan untuk sebelumnya, dan saya akan pertimbangkan untuk menambah deadline kalau misalnya memang untuk memperpanjang deadline kalau misalnya memang nanti akan kita lihat dulu ke depannya, atau mungkin durasi videonya akan diperpendek, kita akan lihat lagi. Jadi ujungnya adalah kebutuhan teman-teman terpenuhi dan kebutuhan UT juga terpenuhi. Jadi kita coba ya dua-duanya, gimana kita evaluasi terus, kita diskusi terus, dan jadi ke depan sekali lagi saya ingatkan untuk rajin-rajin ya Mbak Mas, dilihat LMS-nya. Dan kalau untuk kolom diskusi kayaknya nggak ada solusi sama sekali. Memang harus kolom diskusinya memang harus diaktifin. Meskipun kita punya grup line, ya misalnya disampaikan saja pertanyaan di kolom diskusi untuk 1, 2, 3, karena di situ juga ada nilai partisipasinya. Kalau misalnya aktifnya adalah di grup line, akan hilang nilai partisipasinya gitu, karena tidak masuk dalam acuan dari UT-nya gitu. Nanti akan saya ke depan kita akan perbaiki sama-sama. Semoga teman-teman lebih paham lagi, dan monggo nanti kalau ada pertanyaan selain di kolom diskusi juga di line-nya gitu. Ada lagi Mbak atau Mas? Kalau yang di saya mau tanya, ini bikin videonya boleh dikirim ke WA Bu? Ke WhatsApp? Kalau nggak bisa di-upload langsung di YouTube, apa itu di LMS dimasukin, apa langsung ke WA-nya Ibu aja gitu? Oh, ke line bisa Mbak? Oh, di line aja? Nah, semalam ada yang kirim saya ke line, tapi sembari itu tetap dicoba ya Mbak ke YouTube, atau teman-teman apa perlu saya buat nanti konten untuk bagaimana biar bisa buat channel YouTube kali ya. Jadi karena ini juga penting buat teman-teman. Saya harapannya adalah teman-teman semua jadi YouTuber dalam waktu beberapa tahun, bisa monetisasi, jadi bisa jadi Amin. dari sekedar hobi itu bisa menghasilkan. Memang awal-awal ya kecil nggak masalah, tapi ketika teman-teman sudah merasakan ada hasilnya, itu akan membuat teman-teman sendiri akan lebih rajin untuk lebih bikin kontennya, untuk lebih aktif di YouTube-nya. Jadi itu sebenarnya kenapa project akhir kita adalah bikin YouTube channel yang aktif gitu. Jadi ketika pun teman-teman sudah videonya ke LMS, di Ibu semua, ya. Ibu yang upload gitu di YouTube-nya itu? Enggak, jadi nanti teman-teman ada channel sendiri-sendiri. Jadi kayak kemarin itu kan yang saya foto adalah channelnya, ada 2 channel kan. Jadi kalau ke video ke YouTube channel saya, nanti YouTube channel saya dong yang yang menghasilkan dia. Jadi harapan saya adalah teman-temannya ada 12 ya atau 11 orang ini jadi YouTuber semua. Memang untuk menghasilkan itu ada yang sebentar, ada yang lama ya kan. Kita nggak usah lihat dulu ininya, yang jelas
ya syukur rezeki kita semua itu lebih mudah ya, lebih lancar. Jadi harapannya YouTube ini bisa jadi pemasukan tambahannya buat teman-teman. Makanya akhirnya agar teman-teman aktif tiap minggu nanti akan ada tugas yang itu harus di-upload ke channel teman-teman. Nah, nanti saya juga akan bantu teman-teman untuk bagaimana caranya meningkatkan subscribernya. Jadi nanti bisa monetize segera atau apa semua. Jadi intinya adalah kita menjadi komunikator melalui channel YouTube kita gitu. Dan tidak hanya menjadi komunikator, tapi bagaimana kita membuat channel YouTube kita nanti akan jadi salah satu sumber pemasukan. Jadi gitu. Menarik nggak? Saya loh yang kenapa saya yang jadi Menarik, ya? Bu. Menarik sekali nih. Menarik sekali. Saya yang semangat ini kayaknya. Semangat. Jadi gitu. Ya, sangat sekali. Tapi masih belum tahu cara-caranya, nanti baik, pelan-pelan mungkin belajar. Nah, nanti saya akan buat gimana cara buat channel YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak mesti uploadnya, nanti nggak mesti hanya tugas-tugas yang sudah dibuat, nggak mesti. Jadi teman-teman nanti bisa bikin konten tentang keseharian teman-teman, apa pas teman-teman masak kah, apa pas teman-teman lagi kerja kah, nggak usah panjang-panjang. Nah itu nanti akan meningkatkan aktivitas dan lain-lain. Lumayan nanti setahun paling lama setahun nanti bisa pelajaran. Itu nanti akan berasa ketika setahun 2 tahun itu akan berasa sekali. Jadi kita sekarang prosesnya kita sama-sama meniti dulu, memulai kan memang sulit. Tapi ya kita sama-sama. Iya, Miss, itu apa? Masalahnya itu dalam cara kita berbicara di depan kameranya itu loh, Miss. Saya dari dulu ya ada niat pengen bikin video-video kayak gitu kan di sini. Saya sering keluar ya, Miss ya. Ada liburan-liburan kayak gitu. Pengennya diambil sih kameranya, tapi pas kita mau ngomong di depan kameranya itu yang kaku gitu loh, Miss. Nah, solusinya hanya satu, Mbak. Latihan. Jadi semakin sering kita ngomong di depan kamera, insya Allah akan semakin akan semakin kita luas bicaranya. Nah, untuk itu kenapa akhirnya saya lewat tugas itu teman-teman nanti akan latihan seminggu sekali at least untuk berbicara depan kamera, dan saya yakin tugas-tugasnya itu bukan take pertama, pasti udah latihan dulu, nanti ngomongnya seperti ini, disusun rapi. Iya, berapa kali take. Nah, nggak apa-apa, saya pun begitu. Jadi untuk jadi YouTuber itu awalnya tuh nggak ada yang langsung bagus komunikasinya, enggak. Bahasanya langsung bagus, enggak. Saya pun masih yang kemudian, kadang kalau misalnya suasana hati lagi baik, ngomongnya juga baik, kadang kalau misalnya lagi nggak mood tapi harus bikin konten, ya kebawa juga. Nggak apa-apa, terkadang kondisi kita itu yang membuat audiens tertarik untuk melihatnya. Jadi ketika kita buat konten, kita hilangkan dulu stigma itu, hilangkan aja stigma. Oke. Nggak apa-apa salah-salah sedikit, asal jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif ya. Ketika kita berkonten jangan mengeluarkan kata-kata negatif yang bisa jadi masalah nantinya, yang berkaitan dengan sara kah atau menyinggung kah. Makanya nanti pas di akhir ada salam. Nah, selama saya berkonten tadi, ketika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Nah, itu ditutup dengan kalimat seperti itu. Jadi, sadar atau tidak, kita pasti selama berkonten ada kata-kata yang kurang berkenan. Walaupun sebenarnya kita nggak mau, ya kan? Nah, makanya ada ditutup seperti itu, baru wassalam. Jadi, pertama, saran saya ketika teman-teman mulai di depan kamera, jadi diri teman-teman aja, nggak usah memikirkan saya mau jadi YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, nggak usah. Jadi diri teman-teman aja.
banyak youtuber yang ngomongnya itu ya, yang terkenal ya, slow banget, itulah gaya mereka. Banyak audiens itu yang juga malah tertarik, ada daya tariknya ketika teman-teman ngomongnya slow kah, atau tiba-tiba membuat kesalahan kah, tiba-tiba udah serius nih, oh ada yang salah. Nah itu nanti ya kita nggak tahu situasi apa, terus nanti dampaknya seperti apa, kita nggak tahu. Pokoknya intinya adalah hilangkan prasangka negatifnya, sering-sering latihan di depan cermin, atau sering-sering take berbicara depan kamera, dan hindari untuk berbicara negatif di depan kamera. Tutup sebelum ditutup kontennya, sampaikan permintaan maaf dan baru salam. Gimana cara menghilangkan rasa malu Bu itu kalau lagi di kamera gitu, kayak bicara sendirian kayak gimana gitu? Kalau saya ya, saya anggap kamera bukan hanya kamera, jadi orangnya juga, tapi orangnya itu adalah orang yang membuat saya nyaman untuk berbicara. Orang tua saya, teman saya, adik saya. Jadi saya tidak melihat kamera itu adalah seperti orang baru yang harus yang harus saya temui, yang harus kita mulai interaksinya. Jadi yang saya pikirkan adalah, oh yang di depan saya ini adik saya. Jadi bahasanya pun nanti tapi ketika saya memikirkan adik saya, nggak serta-merta bahasa yang keluar adalah bahasa ketika saya berbahasa dengan adik saya, enggak. Jadi kita juga harus menciptakan pakem-pakem, style-style. Kalau saya kan misalnya bahasa saya adalah Mans kan, ketika menyapa teman-teman YouTuber, halo Mans, bla 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 gitu kan. Nah, teman-teman bisa ciptakan pakem-pakem. Untuk pakem itu sebenarnya adalah salah satunya untuk mengurangi nervous juga. Jadi temukan style teman-teman lah. Kalau teman-teman bisanya hanya pakai bahasa Jawa, monggo, dengan medoknya, monggo silakan. Tidak usah menjadi seperti orang lain yang pakai bahasa Indonesia lancar. Nggak perlu. Jadi jadilah diri sendiri, berbicara dengan teman-teman seolah-olah Anda berbicara, seolah Mbak sama Mas berbicara dengan teman-teman Mbak dan Mas. Jadi kita kan di diskusi ini kayak ngomong sama teman-teman sendiri kan ya. Sudah mulai ada ketika ada pertanyaan sudah mulai berani menyampaikan. Dulu di awal-awal berani nggak menyampaikan, harus saya tanya dulu kan. Bahkan sampai sekarang pun harus saya tanya dulu ketika mau berpendapat gitu kan. Nah itu seiring waktu akan mulai confidence-nya akan mulai tumbuh ketika teman-teman sudah mulai latihan intens, latihan. Jangan anggap itu kamera. Jadi kalau pas mau ngomong nggak usah anggap itu kamera, anggap itu teman yang biasa, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, teman. Yang bingung tuh yang mencari konten yang bisa disukai sama orang banyak gitu. Nah, gimana caranya bisa dilihat, disukai sama orang banyak gitu? Untuk membuat konten, nggak usah pikirkan konten ini harus menarik orang. Itu juga yang ada di pikiran saya. Gimana caranya membuat konten yang bisa dilihat semua orang agar menarik, nggak. Jadi sekarang saya mengubah pikiran saya, mengubah stigma saya. Sekarang saya mau orang melihat konten saya terlepas itu. Jadi menarik itu bisa kita buat. Kita jangan memilih topik yang menarik menurut orang, tapi kita membuat topik kita menjadi menarik. Jadi kayak teman-teman tadi kan saran saya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah jauh-jauh mikirnya, nggak usah susah-susah mikirnya. Kayak teman-teman sehari-hari aja kan masak apa misalnya, itu aja dijadiin konten, itu udah luar biasa gitu kan. Karena orang-orang di Indonesia itu mau tahu gimana sih kerjanya di Taiwan, susah apa enggak. Oh salah satunya yang masak, kita masak kayak biasa di Indo, nggak ada yang berbeda kok. Nah itu yang kita nggak tahu kan, Jadi sekarang mikirnya adalah simple aja, kita anggap
apa yang ingin kita sampaikan itu semuanya adalah informasi yang sangat informatif. Nah, ketika kita sudah buat konten, caranya biar dilihat orang nanti akan saya bantu, karena memang kalau konten-konten baru itu akan sulit sekali untuk ditemukan. Nanti saya akan bantu, ada namanya sub WhatsApp untuk YouTuber pemula. Nah, nanti pokoknya intinya sekarang adalah pertama-tama kita harus aktifkan dulu kontennya. Kalau ada yang belum tahu bagaimana cara membuat YouTube channel, nanti akan saya buat panduannya untuk YouTube channel, dan nanti linknya akan saya sertakan juga di LMS. Dan buatlah yang simple, yang nggak usah muluk-muluk. Oh, saya mau buat harus pergi ke ini dulu, ke satu tempat untuk buat konten. Nggak mesti, karena dari teman-teman ngupas bawang sendiri atau teman-teman goreng bawang itu sebenarnya menarik, karena orang di Indonesia nggak tahu apa yang apakah sama minyaknya dengan minyak di Indo, ya kan? Nah, apa kompornya sama dengan kompor di Indo? Orang-orang di Indo itu pada bertanya apa yang teman-teman lakukan, itu pada apa ya, pada penasaran gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak ini karena waktu kita tinggal 2 menit. Saya hampir lupa untuk mengambil. Kita stopkan di sini ya Mbak ya. Pertemuan ke depan kita akan lebih lebih membahas lagi tentang ini. Dan yang belum punya channel, boleh saya tahu siapa? Belum punya channel YouTube? Neni Suryani Bu, belum punya. Oh, Mbak Neni. Oke, siap Mbak Neni. YouTube channel gampang Iya. buatnya. Tinggal cuma 1 menit selesai. Nanti dari Iya, YouTube Bu. channel Mbak Neni bisa jadi bisa menambah pemasukan, bisa jadi income. Iya Bu, saya tertarik Bu, nanti itu diajarin. Oke, siap. Nanti kita akan sharing. Iya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya selama kita tadi berdiskusi, kita sharing, ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauh, monggo silakan disampaikan di grup boleh. Tapi saya menyarankan lebih banyaknya di diskusi LMS karena ada nilai partisipasinya teman-teman. Tapi kalau kendala untuk masuknya di situ, nanti tinggal sampaikan, biar saya sampaikan ke tim Q&A-nya, gitu ya. Boleh foto bersama Bu, belum kenal siapa-siapanya. Mau foto? Iya. Oh semuanya, Minggu maksudnya on kemarin cam saya semua. hadir. Iya, Oke, bisa boleh. gitu Bu. Kebetulan lagi nggak pakai hijab ini, makanya saya off cam. Iya Bu. Oke. Minggu kemarin saya nggak hadir Bu, jadi belum kenal. Oke, baik. Baru. Saya pakai ini aja, sama aja ya. Karena lagi hari ini kebetulan lagi nggak on cam. Oke, baik. Buat teman-teman yang lain on cam ya. Biar kita punya foto grup ya. Next minggu depan deh saya. Iya, share di aja Bu. Oke, baik Pak ini sebentar on cam. Oke. Halo. Halo. Fitri, diem-diem cantik juga, oi. Ada libur. Semuanya cantik ya. Single semua ini. Saya doakan semoga cepat dapat Masuk semua. Amin. teman ya. Amin. Ya monggo dipoto. Cheese. Sama Ibu aja. Sama ibu Bu, nanti dikirim. Sama Ibu Bu dikirim di grup aja Bu. Oh siap. Ini sayang ini ya, sayang. Iya. Saya ganteng Bu, bukan cantik. Ada yang paling ganteng sendiri tuh. Ini saya gedein dulu ya layarnya. Gak usah panggil ibu, Miss Iya, aja Bu. atau Mei juga nggak apa-apa. Kecilin Bu layarnya. 1, 2, 3. Oke. Loh, kok banyak potong ini? Banyak kepotong ini, kita ulang lagi ya. Iya. Mbak siapa nih kameranya nggak sampai utuh
ke muka Mbak. Mbak Khadijah Mbak kayaknya itu. Dede, Mbak Dede kepotong. Nah, terus Mas Kadek juga kepotong. Oke, Mbak Nur Asia mukanya nggak dapat. Nah, siap. Ya, pasang gaya, boleh gaya bebas. 1, 2. Yuk, oke, siap. Sudah. Terima Selamat kasih Bu. Selamat beraktivitas, Mbak-mbak, Mas-mas, semuanya. Iya, terima kasih. Oh, ini Mbak ini baru datang nih, kasihan. Nanti aku satuin, Mbak, tenang. Buat Mbak Siti Khadijah jangan ditutup dulu. Aku tag sekali lagi nanti biar dikompilasi istilahnya. Akhir 2. Mbak Siti Khadijah. Bisa lagi jadi kucing Oke, siap, sudah. di Yuk. dapur. Hati-hati ya. Semangat. Terima kasih. Makasih juga. Bu. Saya tutup ya. Ya, Bu.